Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Masih bersama saya di Yotani Channel. Oke Sobat Tani, saat ini kita sedang mereview tanaman padi kita yang kemarin sebelum dipanen ya. Dan kondisinya seperti ini memang tidak begitu bagus ya untuk tanaman padinya. Karena memang tanaman padi ini kemarin itu kekurangan air. Karena ini tanaman padi di lahan sawah tak ada hujan. Semua ini ketergantungan pada air hujan untuk pengairannya. Jadi ketika ini terjadi ini ya, menjelang kemarau ini tidak ada hujan sama sekali sekitaran 1 bulan. Jadi kondisinya seperti ini. Dan itu terjadi ketika tanaman padi memasuki masa generatif, di mana masa ini ya tentunya untuk tanaman padi itu membutuhkan cukup air, tapi apa yang terjadi itu di luar nurul ya, maksudnya di luar nalar, dan tidak ada hujan hingga sampai tua ya. Ya jadinya seperti ini. Untuk pengisian bulirnya pun tidak penuh ya. Untuk bulirnya ini tidak penuh sampai ke ujung pangkal batang. Juga untuk bulirnya ini tidak terlalu besar-besar, dan juga kalau kita lihat malainya ini pun agak pendek-pendek ya. Padahal ini adalah Inpari 50 Marem yang mempunyai malai panjang dan produktivitas cukup tinggi ya. Mungkin karena memang kekurangan air, untuk pasokan airnya memang tidak ada karena memang ini lahan sawah tak ada hujan. Jadi ya ketergantungan pada air hujan, dan ketika tidak ada hujan ya kita pasrah saja dengan keadaan. Kalaupun kita mengandalkan pompa di sawah ya, itu saya rasa tidak cukup, dan itu menambah beban biaya yang sangat cukup banyak ya untuk biaya penyedotannya. Dan kalaupun kita lakukan penyedotan itu hanya ini ya 2-3 kali penyedotan pakai pompa ya, agar bertahan hingga sampai tua biasanya. Oh ya Sobat Tani, ini untuk tanaman padi yang kita tanam itu adalah padi Inpari 50 Marem ya, yang kemarin pernah kita tampilkan. Nah dari speknya ini untuk tanaman padi Inpari 50 ini ya, ini adalah Inpari dari hasil ini persilangan padi, yaitu Cisantana dengan MR183, juga F1 ini ya IR661660. Nah hasil persilangan ini ya, ini bertujuan membentuk tanaman yang ideal, yang tahan warna coklat biasanya, hawar daun bakteri, kemudian blast, dan mempunyai ini umur yang cukup genjah dan bermutu beras yang baik. Terus ini ya, untuk potensi hasil padi Inpari Marem ini ya, itu setara dengan padi Ciherang ya, yaitu bisa mencapai 9,69 ton untuk 1 hektarnya, dengan rata-rata hasil yaitu 7,56 ton per hektar. Nah varietas ini juga mempunyai ini ketahanan terhadap warang batang coklat biotipe 1, dan ini ya bersifat tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 8, serta tahan terhadap penyakit blast ras 033, kemudian 073 dan 173.
Terus ini ya, untuk rasa nasi padi Inpari 50 Marim ini ya, ini agak perah ya, karena memang mempunyai ini kadar amilosa yang cukup tinggi, yaitu 25,64%. Dan juga ini mempunyai rendemen beras kepala cukup tinggi juga, yaitu mencapai 88,8%. Dan ini sekedar pengetahuan saja ya Sobat Tani, ini kata marem ya, ini itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti puas. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu yang mempunyai arti yaitu puas hati atau senang ya. Nah, dimaksudkan di sini bahwa Inpari 50 Marim ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh ini petani dan membuat petani yang menanamnya itu menjadi senang dan puas hati. Nah, ini khususnya untuk wilayah yang memang masyarakatnya yang menyukai nasi perah. Ya, begitulah kira-kira sepengetahuan saya tentang padi Inpari 50 Marim ini. Dan kemudian kita akan lanjutkan ketika tanaman padi ini semua sudah dipanen ya. Tentunya untuk wilayah daerah sini masuk ini ya, masa musim kemarau. Dan ini bisa dilihat ya Sobat Tani, setelah panen padi ini tentunya ada suasana di sini ya. Ya, para petani sedang giat ini melakukan penyiraman terhadap tanaman palawija. Ya, hal ini tanaman palawija ini ya, ini sebagai pengganti tanaman padi karena saat ini untuk wilayah di sini sedang mengalami ini memasuki masa musim kemarau dan tentunya tidak mungkin ditanami tanaman padi karena untuk tanaman padi itu membutuhkan air yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, sebagai alternatif pengganti tanaman padi di sini itu biasanya diganti dengan tanaman palawija. Ya, untuk tanaman palawija itu ya seperti jagung, kedelai, kemudian ini ya, kacang hijau dan juga kacang-kacangan. Ya, salah satunya ini adalah tanaman okra yang kita tampilkan di sini. Dan ini memang bukan milik saya dan punya ini ya, saudara. Ya, ini beliaunya ini menanam okra ini sebagai tanaman pengganti di musim kemarau ini ya. Karena untuk tanaman okra ini cukup tahan terhadap kekeringan. Di samping itu ya, tentunya ada kegunaannya dari tanaman palawija ini, yaitu untuk membantu melakukan rotasi tanaman pada sistem pertanian yang berkelanjutan, di mana nantinya para petani yang melakukan penanaman palawija ini akan bisa memutus siklus hama dan juga penyakit yang telah hidup serta kerap sekali menyebabkan kerugian pertanian pada saat musim panen tiba biasanya. Terus di samping itu ya, tanaman palawija ini juga mempunyai manfaat, yaitu menjaga produksi komoditas pangan di musim kemarau dan juga makanan yang beragam dan bergizi sebagai pengganti posisi tanaman padi. Ya, hal ini dikarenakan tanaman palawija ini tidak terlalu banyak membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Ya, memang Sobat Tani, tanaman palawija ini juga sangat dibutuhkan karena keberagaman nutrisinya yang baik bagi manusia maupun hewan ternak, terutama kandungan protein dan karbohidratnya. Jadi dalam hal ini ya, manfaat dan juga kelebihan dari tanaman palawija yaitu sebagai sumber bahan makanan pokok, kemudian keanekaragaman nutrisi dan juga mengisi kekosongan lahan, lalu menjaga keasaman tanah, kemudian cara budidaya yang mudah dan keuntungan finansial. Nah, begitulah kurang lebihnya sepengetahuan saya tentang tanaman palawija ini ya. Dan saya rasa cukup lumayan panjang videonya.
Tentunya kita akan akhiri sampai di sini dulu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.